Dahulu kala, di lembah yang indah, terpisahlah dua desa oleh sungai permata yang berliku. Di tepi timur tinggallah penduduk desa ceria, yang dikenal karena tawa mereka yang selalu riang dan sifat mereka yang terbuka. Di tepi barat, berdiamlah penduduk desa sunyi, yang dikenal karena kehati-hatian mereka yang berlebihan dan rasa curiga yang mendalam. Kedua desa ini tidak pernah akur. Mereka selalu berselisih tentang siapa yang berhak mengambil air lebih banyak dari sungai permata. Permusuhan itu bukan karena kekurangan air, melainkan karena prasangka yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Mereka membangun pagar tinggi di sepanjang tepi sungai, dan jarang ada yang berani menyeberang ke sisi lain. Di desa ceria, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Arif, yang hatinya penuh rasa ingin tahu dan cinta kedamaian. Arif tidak pernah mengerti mengapa mereka harus bermusuhan. Baginya, sungai itu seharusnya menjadi penghubung, bukan pemisah. Di desa sunyi, ada seorang anak perempuan bernama Lina, yang dikenal pendiam namun memiliki tangan yang sangat terampil. Lina sering melihat ke seberang sungai, bertanya-tanya mengapa penduduk desa ceria selalu terlihat begitu bahagia. Suatu sore, saat bermain di dekat sungai, Arif menemukan beberapa lembar kertas bekas yang basah. Ia teringat kisah-kisah lama tentang pelayaran. Sebuah ide sederhana namun brilian muncul di benaknya. Aku akan membuat sebuah kapal, pikir Arif. Kapal yang membawa sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Dengan hati-hati, ia melipat kertas itu menjadi bentuk perahu yang sempurna. Kapal itu kecil, namun kokoh. Di dalamnya, Arif menulis sebuah pesan di selembar kertas kecil dengan tinta dari buah beri. Pesan itu sangat sederhana. Sungai ini cukup untuk kita berdua. Salam dari seberang. Arif meluncurkan kapal kertas itu ke air. Kapal itu bergerak perlahan, dibawa arus menuju desa sunyi. Arif menyaksikan kapalnya hanyut, merasakan sedikit harapan sekaligus ketakutan. Semoga ia mendarat di tangan yang tepat, bisiknya pada dirinya sendiri. Kapal kertas itu berlayar, melewati bebatuan, dan melewati perbatasan tak terlihat yang telah diciptakan oleh orang dewasa. Tepat di sore yang sama, Lina sedang duduk di tepi sungai, mengawasi bayangannya. Ia melihat sebuah benda kecil berwarna putih mengambang, bergerak menuju kakinya. Lina terkejut. Itu adalah kapal kertas. Ini adalah kapal pertama yang pernah ia lihat datang dari desa ceria. Dengan hati-hati, ia mengambil kapal itu. Takut kalau itu adalah jebakan. Ia membuka lipatan kapal dan menemukan pesan Arif. Matanya melebar membaca kalimat pendek itu. Sungai ini cukup untuk kita berdua. Salam dari seberang. Pesan itu menghangatkan hatinya. Itu adalah kata-kata baik pertama yang ia dengar dari desa ceria seumur hidupnya. Lina berlari pulang. Ia tidak menceritakan temuannya kepada siapapun, terutama ayahnya yang keras kepala. Ia duduk di kamarnya, mengambil pensil dan kertas terbaiknya. Ia harus membalas pesan damai ini. Lina memutuskan untuk membalas dengan sebuah janji. Kami juga merindukan kedamaian. Kami akan menanam pohon di tepi sungai. Ia melipat pesan itu dan memasukkannya ke dalam kapal kertas yang baru, yang ia buat dengan bentuk yang berbeda. Perahu dayung. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Lina meluncurkan kapalnya. Kapal dayung Lina berlayar melawan arus, menuju desa ceria, membawa harapan yang sama. Arif sangat senang ketika ia menemukan kapal itu. Kapal itu bukan hanya kertas. Itu adalah jembatan yang terbuat dari harapan. Selama berminggu-minggu, Arif dan Lina terus bertukar pesan melalui kapal kertas. Mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu wajah satu sama lain. Tetapi mereka menjadi sahabat pena rahasia. Pesan mereka tidak hanya tentang sungai, tetapi tentang mimpi, tentang sekolah, dan tentang ketakutan mereka. Arif mengirimkan pesan berisi puisi. Lina membalas dengan gambar-gambar indah. Suatu hari, surat Lina membawa kabar buruk. Ayahku sakit, dan kami kehabisan obat. Di desa sunyi, sumber medis terbatas dan mereka terlalu takut untuk meminta bantuan ke desa ceria. Arif merasa harus bertindak lebih dari sekadar mengirim pesan. Ia harus mengirim bantuan. Arif tahu bahwa di desa ceria, ibunya menyimpan ramuan herbal langka yang bisa membantu menyembuhkan banyak penyakit. Namun, bagaimana ia bisa mengirim ramuan itu tanpa ketahuan oleh penjaga perbatasan? Ia mendapat ide. Ia melipat perahu kertas terbesar yang pernah ia buat, seukuran kotak sepatu. Kapal itu harus mampu membawa botol obat herbal ibunya. Ia meminta izin ibunya. Ibunya, yang juga merindukan kedamaian, langsung setuju. Bahwa ini, "Nak, ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita bukan musuh," kata ibu Arif. Di dalam kapal kertas besar itu, Arif menyisipkan ramuan itu,
dan juga surat yang menjelaskan cara pemakaiannya. Saat ia meluncurkan kapal raksasa itu, ia sadar ini adalah risiko besar. Kapal itu bisa terbalik. Di desa sunyi, Lina menunggu. Ayahnya semakin lemah. Tiba-tiba, ia melihat benda besar mengambang. Itu kapal kertas. Kapal terbesar yang pernah ia lihat. Kapal itu mendarat di tepian. Basah namun isinya aman. Lina membuka kotak itu. Di dalamnya ada botol ramuan dan surat dari Arif. Rasa syukur membanjiri hati Lina. Ini bukan hanya obat. Ini adalah bukti nyata kebaikan. Ayah Lina meminum ramuan itu. Perlahan tapi pasti, kondisinya membaik. Ketika ayah Lina sembuh total, Lina menceritakan semua tentang kapal kertas dan sahabatnya di seberang. Ayah Lina, yang dulunya adalah penjaga paling keras kepala di desa, kini menangis haru. Kita telah menghabiskan hidup kita dalam prasangka. Katanya, anak-anaklah yang mengajarkan kita kedamaian. Ayah Lina memutuskan bahwa ia harus membalas kebaikan ini. Ia membawa beberapa warga desa sunyi dan berjalan ke tepi sungai. Mereka mulai merobohkan pagar pembatas yang mereka bangun. Di saat yang sama, di desa ceria, Arif dan ayahnya juga bergerak. Ayah Arif, yang juga seorang pemimpin di desanya, telah mendengar tentang pertukaran kapal kertas itu. Kita akan menemui mereka, kata ayah Arif. Kita akan menghancurkan pagar kebencian ini. Ketika kedua kelompok dewasa itu bertemu di tengah sungai, yang tersisa hanyalah puing-puing pagar kayu. Mereka saling memandang dengan canggung. Tidak ada yang berani berbicara terlebih dahulu. Lalu, Lina berlari ke depan dan memeluk Arif. Terima kasih, sahabatku, serunya. Pelukan dua anak kecil itu adalah pemandangan paling menyentuh yang pernah dilihat para orang dewasa. Air mata keharuan tumpah. Semua orang tersenyum, menyadari betapa bodohnya mereka selama ini. Ayah Lina maju dan mengulurkan tangan kepada ayah Arif. Maafkan kami atas prasangka kami. Tidak ada yang perlu dimaafkan, jawab ayah Arif. Kita semua adalah tetangga. Mari kita menjadi sahabat. Sejak hari itu, Sungai Permata benar-benar menjadi sungai penghubung. Pagar-pagar dihancurkan. Mereka membangun jembatan kayu yang indah di atas sungai. Jembatan itu dinamai Jembatan Perdamaian, sebuah monumen atas persahabatan Arif dan Lina. Desa ceria dan desa sunyi bersatu. Mereka bertukar hasil panen, resep masakan, dan cerita. Desa sunyi yang dulunya pendiam, kini dipenuhi tawa ceria. Desa ceria yang dulunya hanya memikirkan diri sendiri, kini belajar tentang ketelitian dan kerajinan. Arif dan Lina tumbuh besar bersama, selalu menjadi contoh nyata dari kedamaian. Mereka selalu menceritakan kisah kapal kertas, mengingatkan semua orang bahwa persahabatan dimulai dari satu kata baik yang sederhana. Kapal kertas itu mengajarkan bahwa untuk mencapai kedamaian, kita tidak perlu kapal besar. Kita hanya perlu keberanian untuk mengirimkan pesan tulus dari hati. Pesan tulus itu akan berlayar, menembus dinding prasangka, dan mendarat di hati yang siap menerima. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam permusuhan dan rasa curiga. Bukankah lebih indah jika kita bisa berbagi tawa daripada berbagi rasa benci? Sungai Permata tidak lagi menjadi simbol perbatasan, melainkan cermin persatuan dan harmoni. Anak-anak di sana belajar melipat kapal kertas, bukan untuk berperang, melainkan untuk mengirimkan pesan persahabatan ke desa-desa lain. Pesan kedamaian kecil itu kini berlayar jauh, mengajarkan dunia bahwa solusi termudah seringkali adalah yang paling sederhana. Cukup satu kata baik untuk mengubah seluruh dunia. Mari kita jadikan kisah Arif dan Lina sebagai inspirasi untuk selalu mencari kedamaian dalam setiap hubungan. Jika kita ingin melihat dunia yang lebih baik, kita harus berani menjadi orang pertama yang meluncurkan kapal kertas ke sungai kehidupan. Kapal itu mungkin kecil, tetapi pesannya akan bergema selamanya. Ingatlah, kedamaian adalah pilihan, dan pilihan itu selalu dimulai dari hati kita sendiri. Jangan pernah lelah mengirimkan kebaikan. Bahkan jika dunia di sekitarmu terasa dingin dan curiga, pada akhirnya, kebaikan dan ketulusan selalu menang. Dan itulah kisah tentang bagaimana dua desa yang berseteru menemukan harmoni melalui secari kertas kecil. Inilah akhir dari kisah kapal kertas pembawa pesan damai. Jadikanlah kapal kertas kedamaian ini berlayar lebih jauh. Jika kamu tersentuh dengan kisah Arif dan Lina, bantu kami menyebarkan pesan damai ini. Segera like video ini, share kepada teman-temanmu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk mendapatkan lebih banyak kisah karakter inspiratif setiap hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya.